Pura beserta ketua-ketua 216 desa dan 25 kecamatan sepakat untuk Pak Selamat jadi ketua umum kita yang setiap hari bekerja jualan pentol, pedagang sayur, semestinya tidak ada pembeda. Kalau memang hanya dilihat semata-mata adalah sebuah kebenaran, maka siapapun yang menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah, terlebih lagi kepada aparat penegak hukum, harusnya dilayani dengan baik. Betul? Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarram, para alim, para ulama, para rawuh yang saya cintai, yang saya hormati, para pedagang asongan sekecamatan Banyuwangi, nelayan, petani, pekerja buruh dan lain sebagainya. Tak lihat di sini juga ada emak-emak, ibu-ibu ya, sopir dan lain sebagainya. Banyak latar belakang dari masyarakat yang hadir, tumplek ruah di sini. Pekerja tambang juga ada, juga di situ ada pegiat kesenian juga. Ya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segenap rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul, bertemu bersama dalam acara Galang Jali Barisan Rakyat Anti Penindasan Bara Api Perjuangan yang bertempat di Wisma Perjuangan. Semoga langkah panjenengan semua dari rumah sampai tempat ini dicatat oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal ingkang sae. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan untayan salawat Allahumma shalli ala Muhammad kelak kita akan diakui sebagai umat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para rawuh sedaya, alhamdulillah pada sore hari ini kita ditakdir bisa berkumpul dalam acara Galang Jaring Barisan Rakyat Anti Penindasan, di mana panjenengan inilah yang nantinya insya Allah jadi koordinator di masing-masing wilayah kecamatan atau desa di tempat Anda sendiri nanti. Tanpa berpanjang lebar untuk membereskan waktu, mempersingkat acara, kita awali acara ini dengan berdoa. Kita baca doa bersama-sama, semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memasuki acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama disampaikan oleh Bapak Nur Zidni. Kepada Bapak Nur Zidni diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Ketua Umum Perjuangan Barat yang selalu berhati fatwa-fatwa, yang terhormat penasehat, ketua penasehat ingkang kula hormati. Nomor 3 yang kula hormati ketua ingkang kula hormati juga dan kula taati.
wabil khususon kangge ketua-ketua Korcam dari 26 kecamatan sekabupaten Banyuwangi mulai dari Wonosobo sampai Kalibaru ingkang tansah selalu kula sayangi lan kula banggakan. Kula matur nuwun sanget dumateng ketua kita, ketua Bara niki, Bara Perjuangan niki. Ingkang memperjuangkan tiga kali kula niki. Para golongane sampai kula golongane wong apa wong kecil kan gede dasar akeh nolong. Apa tiga kali kula ditang kang diujuk result Satpol PP. Alhamdulillah kula kali tiga sedikit kula sangat mengharapkan sekali Wisma Perjuangan memiliki bantu utawa damel wadah niki kangge tiga kali kula sedanten niki. Nggih Pak Wan. Dados tiga kali kula niki alhamdulillah dados ketua ingkang tansah melindungi tiga kali kula. Kula matur nuwun sanget. Kula boten saged terlalu napa nggih dasar Tuhan iki ngerti. Terus kula matur nuwun sanget dumateng ketua. Namine ketua kita niki namine Pak Nanang Slamet, sarjana hukum, master hukum. Niku boten imbang. Itu gede hati. Walaupun dodolan cilik kok kali kula yo dodolan cilok, dodolan pentol napa niku aja cilik. Jadi niku sedikit niki insyaallah enten dapake aja lucu. Buktine pun ada buktine. Diko kali kula niku pertama payung ya. Niku Pemda Banyuwangi ini kau akan bertemu ketua kita ini seperti penasihat kita ini. Berarti nanti musik tok kali kula. Kan ya? Musik tok. Alhamdulillah ketua Sopro Pencet halo tolong pedagang keliling diselesaikan. Ini aku langsung sekda oke langsung nonton. Berarti kan ampuh. Jadi di kali kula niki damel wadah. Yo wadah itu kan pedagang pun. Niki wadah ini lebih ampuh malih pedagang keliling terus ini penambang petani buruh. Niki kesane diudeni pemerintah. Kesane diudeni. Kapan buatan gabung atau saya ini bersatu atau ini kita terus di bawah itu kan ya? Terus ini seumpamanya ini dulu di petani di otek-otek kan pemerintah mau diserang sana. Kita kan berjumlah 2.700 anggota se-Kabupaten Banyuwangi. Siap? Siap untuk masih perlu perjuangan. Ketua kita. Dan terus di kali bulan ini diberikan ketua-ketuanya Ordes, Korcam 20 kecamatan 216 desa. Siap Orge? Umpamanya dulu di Tanjang, dulu di Nelayan, dulu di siap ya? Dulu kan maksudnya saja. Dan terus ketua kita ini mau dilakukan, insyaallah harus dilakukan. Ini termasuk ketua kita yang dua. Saya pernah sakit angkatan sebelumnya ini. Buatan penasehat advokat juga ini penasehat Kabupaten Banyuwangi. Jadi di kali gini guys. 1, 2, 3 sampai sedoso ini buatan yang remeh-remeh. Ini kita dekat di kali pulau. Di konsumsi dipun sekiranya kenapa buat pesan nonton buat napa waktu mampun kali pulau waktu kali ketua ngoten. Masa main di sini juga gitu memang pulau masuk ke program polisi. Apa ini buatan kurang ketua, kurang penasehat, kok tinggal pencet wah kan mantan awal mungkin
Ngaten mawon iki kula monggo kula kepengin kakompakane menawi kula terus malih menawi enten ketua umum kita ngomong abang itu kita harus abang sama. Kasih pemerintah kono saya kader. Niki pun pedal iki pun yang payung insya Allah ke depan ini iya. Ya, cuma sarang-sarang pun ojo khawatir. Jadi ketua kita ini siap ngengget sampai kok cilik ngengget. Bilangan bahasanya golongan ketua umum terus ya. Kalau yang amit ngengget oke. Ini kantorannya ketua kita ini mana? Ini ketua umum gitu. Jadi pun di bulan tahun bulan di kampungane menawi enten dulu di kali bulan yang disakiti kita ikut merasakan sakitnya juga. Ya siapa? Kalau sampai itu, Polres kita itu, Polres anu langsung. Ini pun tidak berlalu, anu langsung. Jadi pun begitu matur sangat Jumatan ketua umum kita yang suci menerima keluarga besar kami kedatangan keliling Sebenwangi. Matur sangat ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Merdeka. Merdeka. Seru Sangat Mas Eko ya. luar biasa nanti pemaparan dari Pak Nur Zidni. Banyak istilah-istilah yang sudah lama kula lali sakniki dielingaken nyengget. Wah niki dangu mun kula niki boten krungu nyengget niki. Nggih. Untuk sambutan yang kedua langsung saja untuk kepada Bapak Eko dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka! Saya berharap satu kali tapi mantap. Nanti akan dikuatkan oleh yang lain. Sepakat kita memberi nama jaringan pergerakan ini adalah Bara Api Perjuangan. Sepakat? Itu dulu. Jadi kita hidup di alam semesta ini jika ingin memiliki kedudukan yang kuat dan memiliki tujuan yang mudah dicapai, kita harus membangun kesepakatan. Itulah yang disebut sistem. Jadi apa yang sudah kita sepakati hari ini? Jadi hidup di alam semesta ini kita menjadi bagian dari ketua asosiasi sebuah sistem berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebutannya pun gitu, maka kalau ada kesempatan lain kita bahas. Jadi bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu soal itu. Tapi yang paling penting dari semua itu, kehidupan kita itu bergerak seluruhnya itu di bidang I-Polek, Sosbud, dan K. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Itu berpengaruh dan ada pada seluruh sendi-sendi kehidupan yang menjadi hajat hidup kita bersama. Maka hari ini kita telah sepakat memberi nama lahir yang itu jumlahnya untuk tidak izin. Malam-malam lega dan jaga. Pada sebelumnya begitu sepakat hidup bara api berjuangan. Begitu. Untuk memulai hidup harus semangat. Nangis sedikit gitu apa-apa. Jadi secara latar belakang kita tahu dan paham betul karena kita rasakan betul betapa tujuan akhir dari
apa yang sudah diatur di dalam sistem tadi, yang dituangkan dalam dasar hukum, tujuan hidup, pandangan hidup yakni Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mulai ketuhanan dan seterusnya. Oke. Jadi tujuannya itu untuk memberikan keadilan. Keadilan itu tidak cukup keadilan apa? Oke, sosial ya. Sosial nggak cukup keadilan sosial apa? Oh nggak adil, nggak koruptor, ini nggak adil. Nah itu silakan. Untuk berjuang Pak. Kan begitu. Maka barisan inilah tempatnya. Makanya keadilan yang dimaksud adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini boleh dijelaskan sebuah perkataan orang berseluruh rakyat Indonesia itu begini. Maka yakinlah dan agar dipahami bahwa itu semua dicapai dengan gayai alon-alon ini bakrong perkorong. Lek bener, ya, keadilan itu akan dicapai dengan cara negosiasi. Pertama harus disepakati, diuji dalam aturan dan sebagainya sistem. Maka itu semua negosiasi, bersepakat sah. Tapi kadang-kadang keadilan itu dijalankan tidak dengan cara-cara yang benar. Maka dibutuhkanlah kekuatan untuk melakukan konfrontasi. Melawan dalam artian bukan kekerasan, tapi pandangan dan kebenaran itu sendiri harus disampaikan. Maka judulnya perlindungan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa insya Allah kita bersama ini memiliki potensi, tapi perlindungan itu harus dipastikan. Kalau tidak, itu sudah doa. Kita tidak menginginkan itu kan? Kepengen dengan ditindas di TV. Maka kita harus mempersiapkan itu semua. Maka itu yang disebutkan setiap makhluk itu memiliki kekuatan. Dan kita berkaca kekuatan itu memiliki sistem. Semua makhluk hidup, mulai sistem personal, dan sistem bersama-sama. Binatang, tumbuhan, lebih-lebih kita yang dipilih akal, pikiran, yang memiliki kehendak dan hajat hidup yang lebih besar. Contohnya apa namun ini sampai di perlindungan dari rumah, papan bangunan biar terlindungi dari cuaca, hujan, rasa aman yang mengancam, kan begitu. Inilah yang kita lakukan. Paham ya tujuan yang berkumpul ya? Ya, sudah paham. Saya bersyukur sekali sudah paham. Karena pemahaman yang benar itu merupakan tali pengikat dari sebuah langkah yang akan menentukan arah kita di dalam berpikir dan berjuang. Oke, artinya kalau dapat itu ya kalau ngerti ngomong nih, ya ada punya dan tahu cara menggunakannya. Berarti perjuangan inilah tepatnya, Pak. Jadi kabeh wong kumpul berserikat itu dilindungi, diperbolehkan dari mana. Enggak usah khawatir. Masih ada sing-sing kayak opo kumpul-kumpul, ojo coba gerakan enggak usah khawatir. Terbukti kemarin. Dengan ada masalah kita perjuangkan. Kemarin teman-teman sopir materialan, buruh tambang, ada masalah sedang diperiksa dan sebagainya, bisa jadi selesai. Kita semua nggak ingin menghendaki itu semua, karena kita lihat, kita minta baik-baik, kita sampaikan baik-baik, tidak jadi pertimbangan. Padahal pembanding yang lain banyak. Maka bukan negosiasi lagi, konfrontasi, melawan pemikiran yang tidak adil, melawan perlakuan yang tidak adil. Kan begitu Pak tujuannya.
Jadi lain waktu akan kita tambah pembekalan itu yang waktunya dan malam biar singkat. Saya sampaikan dasar-dasarnya aja dulu ya Pak ya. Yang penting paham dulu. Jadi artinya tadi ini apa, untuk apa, bagaimana, nah, itu harus paham. Gak kotor Pak kalian lihat jenengan. Saya yakin orang-orang warga negara yang memiliki martabat dan tujuan yang baik. Karena apa? Bekerja semua, bukan pengangguran. Kan ya? Masih jadi awal diri semut, jadi awal diri wong cilik. Kan begitu. Tapi kita punya cita-cita luhur terhadap hajat hidup kita. Buktinya apa? Kita menjadi bagian orang yang memiliki semangat berusaha dan menjadi warga negara yang baik. Ya. Jadi jangan kecil hati, nggak kodoh, pikir kumpul-kumpul koyok barisan preman. Bukan. Kita punya martabat dan tujuan. Kumpul-kumpul koyok barisan bangun sewu, jalur ini. Bukan. Karena kita punya lapangan pekerjaan. Mau yang kita dapatkan dengan cara ikut perusahaan atau usaha sendiri-sendiri. Jadi sampaikan Betul ya, betul. kalau ada yang memandang kita seperti itu, bantah. Yakinlah bahwa kita ada di dalam situasi sebagai warga negara yang baik. Betul lagi ya? Tadi saya bilang perlindungan. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Untuk apa? Untuk mencapai hajat hidup yang semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin tak hubungannya. Cukup dan bisa mencapai apa yang kita usahakan. Kan betul? Jadi tadi sudah terlindungi, rasa aman itu mendasar. Perlindungan, kita punya sistem nanti termasuk perlindungan hukum. Yang kedua, peningkatan kualitas itu. Yakin dengan kalau kita berkumpul bisa berkualitas. Nah, percaya sesuatu yang bertahun-tahun lebih besar itu akan menjadi kekuatan yang lebih besar. Contohnya apa? Bidang ekonomi. Kita dini aja bisa membangun jaringan pasar sendiri di bidang ekonomi. Iya, boleh. Nah, itu contohnya. Itu ada sopir kantor sampai ada kopi. Semuanya ketemu sampai makanya dikira sudah. Polanya apa enak? Dari sebelum masuk. Dari negosiasi sampai nak ngenge, sampai bikin. Yakinlah bahwa sistem itu kalau dibangun dengan baik akan meningkatkan kualitas hidup kita. Saya jadi cukup. Jadi biar kita melakukan oleh Pak Ketua. Masih tahapan konsolidasi dan akan kita lanjutkan deklarasi baru nanti pengukuhan dan penetapan skala hidup. Begitu ya, nanti dari jelaskan oleh Ketua. Berikutnya yaitu dari ketua kita, dari Bapak Nanang Slamet SHMKN. Kepada Bapak Nanang Slamet dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mohon izin saya tak berdiri. Menawi enter sing kayak kepak. Derek-derek mati. Anu, enggak, yang satunya tadi mana? Satunya Baterainya mik Pak. Oh itu. mati baterai. Baik, saya ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Dere-dere sebangsa dan seperjuangan, saya mendapatkan informasi dari Bapak Kulo, Pak Nur, bahwa beberapa minggu yang lalu hampir setiap hari Kulo kontak-kontakan kali Pak Nur, menyampaikan bahwa keluh kesah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang notabene adalah orang-orang yang menengah ke bawah,
Apa yang disampaikan oleh beliau yang pada intinya adalah sebuah kebutuhan-kebutuhan dasar. Sebagai pemuda, saya bersemangat yang hanya sifatnya memberikan sebuah konsep-konsep, pandangan-pandangan, bukan bermaksud untuk mengajari, tapi bermaksud untuk berdiskusi, bertukar pikiran, agar sekiranya derek-derek sebanten dalam menentukan arah kebutuhan dasar niku tercapai dengan maksimal, mudah, dan tanpa adanya perjuangan-perjuangan yang berdarah-darah. Nah, konsep-konsep niku Pak Bu pada akhirnya melahirkan sebuah semangat baru. Dengan begitu pada akhirnya dari beberapa rekan-rekan yang ada di depan ini menyimpulkan satu kesimpulan bahwa kita membentuk satu wadah perjuangan. Maka dari itu tadi disampaikan saya disebut-sebut ketua. Ada Pak Pembina tadi menyampaikan ketua. Ada Mas Heru, beliau RW tokoh di wilayah Kertosari, ketua. Dan memang saya kadangkala ketemu di jalan dipanggil ketua-ketua. Nah, hari ini kita hadir bersama di Wisma Perjuangan ini dalam rangka menentukan arah pergerakan kita, membentuk nama yang namanya Barisan Rakyat Anti Penindasan sebagai sebuah kesimpulan hasil perasan pikiran-pikiran dari orang-orang yang di depan ini. Akhirnya kita berkumpul semuanya di Wisma Perjuangan. Nah, hari ini akan saya sampaikan ketua dimaksud adalah ketua nompon gimana? Sepakat ya, Pak Nanang Slamet jadi ketua. Sepakat. Sepakat ya. Sepakat ya. Di antara kita ini yang berpotensi napa namanya memperjuangkan tiga kali kulo derek kulo niki, tapi ini kan kudu enten setir ya loh. Niki setir di kali kulo guys. Sepakat ya. Dari bahasa Banyuwangi setir. Niko motor kapan buat setir, insya Allah sudah kesem PC berikut. Tapi apa buat setir, enten supir pindah. Insya Allah kata selamat jadi pun buat masyarakat pun ulo beserta ketua-ketua 216 desa dan 25 kecamatan sepakat untuk Pak Nanang Slamet jadi ketua umum kita. Ketua umum kita yang memperjuangkan kita ini. Dari kami kan jomblo ikai, kan di mana ini teman-teman, wes percaya Pak Pulau walaupun ketua kan, Pulau sampai penonton, bikin alor, kayak gitu, bikin alor. Dia aku satu sikap, jalurnya ini tajis wes. Setelah yang ketua ini kayak, semua tidak kenal kayak ketua presiden. Halo, kita langsung, oh ini masih, benting kayak mendekat kalian ini. Jadi itu Pak. Jadi monggo di kembali pulang pun buat aku ketua kita ini pun paten pun saya pun. Baik, terima kasih. Nah, saya diminta pada akhirnya setelah beberapa minggu ini berdiskusi secara intens, ada kawan-kawan kita tim penasihat hukum sedang penting berikut ini kalau pandang adalah tokoh-tokoh, karena Pak Nur menyampaikan yang di dalam pandangan saya, sepengetahuan saya saja, separuhnya adalah tokoh-tokoh di setiap desa dan kecamatan Banyuwangi. Betul? Nah, dan sebagian lagi bahwa yang tersebar ke se-Kabupaten Banyuwangi adalah koordinator desa dan koordinator kecamatan. Dan pada hari ini saya diminta untuk menjadi ketua umum
barisan rakyat anti penindasan para abdi perjuangan. Baik. Baik, saya menyampaikan agar kita tidak ada tua muda, saya sampaikan adalah kawan-kawan seperjuangan. Kawan-kawan seperjuangan, tadi disampaikan oleh Bapak kita Pak Nur, ada Pak pembina kita Pak Eko, bahwa tadi disampaikan adalah perjuangan-perjuangan kaum-kaum pedagang asongan terkait dengan payung dan lain sebagainya. Beliau menyebutkan bahwa tanpa adanya saya, Nanang Slamet, tidak akan bisa dikabulkan permohonan dan lain sebagainya. Tidak, kawan-kawan sekalian. Bukan hanya seorang Nanang Slamet yang dapat meraih cita-cita itu, tapi Nanang Slamet adalah hanya sebatas simbol, sebagaimana gunung es yang hanya kelihatan ujungnya tapi mengakar sampai dasar samudra. Kawan-kawan seperjuangan, seringkali saya sampaikan bahwa hari ini yang dilihat bukan hanya semata-mata sebuah kebenaran, tapi yang dilihat adalah sebuah kekuatan. Kalau hanya sebatas sebuah kebenaran saja, tanpa ada tebang pilih penegakan hukum, betul? Ketika yang menyampaikan adalah Ketua Pak Nur, yang menyampaikan bapak-bapak Kang Osok, Kang Nur, yang setiap hari bekerja jualan pentol, pedagang sayur, semestinya tidak ada pembeda. Kalau memang hanya dilihat semata-mata adalah sebuah kebenaran, maka siapapun yang menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah, terlebih lagi kepada aparat penegak hukum, harusnya dilayani dengan baik. Betul? Namun pada faktanya, kawan-kawan sekalian, hanya orang-orang tertentu saja yang dikabulkan permohonan, yang diatensi, yang disambut, dan yang dipersilahkan. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika kebetulan saya mempunyai kontak pejabat-pejabat terkait, karena kami mempunyai hubungan baik dengan beliau, mereka bukan takut, tapi ada hubungan baik. Hubungan baik itu ada latar belakang, kawan-kawan sekalian. Karena kebetulan saya diminta dan dipercaya pada saat mahasiswa sebagai ketua BEM Fakultas Hukum pada saat itu, dan kemudian pada selanjutnya saya sebagai ketua majelis tertinggi di salah satu universitas. Pergerakan kami tiada hari tanpa pendampingan, pergerakan kami tanpa hari tanpa diskusi, berjejaring orang tua, orang muda, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hampir setiap hari kita diskusi. Oleh karenanya jejaring-jejaring itu akhirnya menjadikan sebuah rekam jejak yang kemudian dianalisa oleh penguasa-penguasa tersebut. Ini adalah salah satu bagian yang harus kita perhatikan. Semestinya sebagaimana yang disampaikan oleh pembina kita tadi, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semestinya tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang siapa yang berbicara. Ketika berbicara sebuah kebenaran dan berkeadilan, semestinya siapapun yang berkeluh kesah oleh pemerintah, oleh pelayan-pelayan masyarakat itu diterima dengan baik, dipersilahkan dan dikabulkan permohonan. Betul? Namun kawan-kawan sekalian, pada faktanya tidak demikian. Bahwa kekuatanlah yang pada akhirnya dijadikan pertimbangan prioritas, atensi, bahwa ini bagian yang harus diperhatikan. Kalau memang kemudian sudut pandang pemerintah demikian, maka dari itu tiada lain, tidak ada alasan, maka kita harus berserikat untuk membentuk sebuah kekuatan dalam tujuan untuk menegakkan sebuah kebenaran dan berkeadilan. Merdeka! Merdeka! Nah,
saya akan menyampaikan, karena tadi saya diminta untuk menjadi ketua Pak Nur, di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah peperangan, atau bahkan kita digambarkan kita akan berlayar ke samudra, maka harus ada unsur-unsur penting yang harus membantu pucuk pimpinan. Betul? Nah, konsep-konsep itu mungkin akan saya sampaikan secara singkat, karena saya berpikir barangkali derek-derek wonten kegiatan nggih teng griya. Nah, saya akan gambarkan konsep-konsep bagaimana bara api perjuangan nanti bergerak ke depan. Nah, kita sepakat bahwa kita akan membentuk satu kekuatan. Tidak ada itu yang akan mengkriminalisasi. Tidak ada itu yang di dalam barisan bara api itu tersingkirkan, ditindas. Ketika kemudian itulah bagian daripada kita harus bersatu, bergerak, berada di garda terdepan untuk membela kawan-kawan kita. Sepakat? Di dalam ada di papan tulis, kami sudah, saya sudah menyampaikan bahwa ada beberapa struktural yang sifatnya ini adalah sebuah rekomendasi. Rekomendasi ini tentu perlu didiskusikan, ya, perlu didiskusikan oleh kawan-kawan semuanya. Sebelum melangkah untuk ke struktural ini, kawan-kawan sekalian, saya perlu menceritakan bahwa ini ada sekitar 10 atau 7 orang. Ini kawan-kawan ini adalah buruh tambang yang dipanggil. Ini bagian daripada yang dipanggil oleh penyidik Polresta Banyuwangi. Di antara mungkin sekitar 50 orang yang lain memang tidak kami undang. Ini hanya sebagian saja yang kami undang, bahwa mereka adalah kaum buruh tambang. Kaum buruh tambang niku, Bapak Ibu, ada yang supir, ada yang tukang siram-siram, ada yang jualan nasi, jualan es di wilayah sekitar tambang. Hari ini beliau dijadikan saksi, diperiksa dengan secara maraton. Beliau diperiksa, sekali tidak hadir dipanggil lagi, dan semuanya diperiksa sedemikian rupa. Apakah buruh tambang hanya sebatas beliau-beliau saja? Tidak. Apakah tambang di tempat bekerja itu adalah di tempat beliau-beliau bekerja saja? Tidak. Sebanyuwangi, bahwa hampir semuanya tambang pasir, tambang ilegal, rata-rata tidak mempunyai izin operasi produksi. Namun kawan-kawan semuanya, pada kenyataannya ada tebang pilih penegakan hukum. Nah, kawan-kawan kita yang mendapatkan surat panggilannya sebagai saksi itu juga berpotensi akan menjadi tersangka, karena pihak-pihak yang bisa mempertanggungjawabkan secara pidana maupun perdata adalah bukan hanya pelaku tidak pidana itu sendiri, tapi yang membantu dan yang turut serta. Bahkan ketika kemudian bapak-bapak membeli pasir atau material bangunan yang didapatkan berasal dari bapak-bapak supir ini, yang berasal dari tambang ilegal, maka bapak bisa salah satu menjadi pihak yang dapat mempertanggungjawabkan. Setidak-tidaknya ada pasal yang menjerat yang dinamakan adalah penadah. Nah, bara api ke depan dalam pertemuan-pertemuan rapat kerja nanti kita sedikit-sedikit memberikan sebuah pandangan-pandangan ilmu dasar hukum yang nanti akan dipandu oleh penasihat-penasihat hukum. Kenapa penting Bapak Ibu sekalian? Karena jenengan-jenengan ini adalah koordinator-koordinator setiap desa. Jenengan adalah tokoh-tokoh
yang akan menjadi tumpuan di setiap masyarakat desa. Jenengan harus paham bagaimana hak-hak masyarakat ketika diperiksa anggota polisian maupun kejaksaan dan lain sebagainya, tanda kutip aparat penegak hukum. Jenengan harus paham itu hak-hak dasar. Boleh sampai menolak ketika aparat penegak hukum itu melakukan penegakan hukum dengan tidak cara-cara yang prosedural. Karena banyak sekali yang kita tahu di televisi, ada banyak masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi. Betul? Itu salah satu bagian nanti. Pada akhirnya di latar belakangi karena ada sekitar puluhan bahkan ratusan masyarakat yang mengadu ke kami pada saat itu, Bapak Edi menjadi penasihat hukum, sekiranya ada sekitar 30 orang menerima kuasa dari beliau-beliaunya. Pada akhirnya kita bergerak. Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam video tadi, itu adalah pergerakan sebuah ketidakadilan. Kami tidak menyalahkan penegakan hukum itu, tidak. Kita mengatensi, kita mengapresiasi dengan penegakan hukum itu. Tapi jangan lupa, lebih mendalam daripada sebuah undang-undang ada yang namanya asas hukum. Asas hukum itu tidak tertulis, tapi lebih mendasar daripada undang-undang. Apa itu? Persamaan di mata hukum. Equality before the law. Pada akhirnya, ketika kita menyampaikan perlakuan yang sama, kami mengapresiasi, kami mengatensi. Ketika kemudian kami diperiksa, kami meminta semuanya juga diperiksa. Pada akhirnya yang disampaikan Pak Nur tadi, alum. Alum dalam artian bukan mereka takut kepada kita, tidak. Mungkin mereka juga berpikir, karena pada akhirnya ketika kita meminta perlakuan yang sama, diperiksa pengusaha-pengusaha besar itu, bisa jadi pengusaha-pengusaha besar itu menggigit aparat penegak hukum yang selama ini dikondisikan. Betul? Itulah langkah-langkah kita dalam bergerak. Hal-hal yang sifatnya melawan hukum itu saja kita bisa bergerak, berada di garda terdepan untuk mendampingi kawan-kawan kita, apalagi yang bekerja di bidang yang tidak melawan hukum. Ada pedagang asongan, ada pedagang pentol, ada pedagang sayur, ada petani, ada nelayan. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang lumrah, yang sering kali dikerjakan oleh masyarakat. Namun kawan-kawan, tidak jarang mereka juga turut dikriminalisasi. Ada petani, Bapak Ibu mendengar tempo hari ada di televisi, ada petani yang kemudian ternyata tanahnya sendiri dibangun sedemikian rupa, pada akhirnya dipidana. Ada petani yang kemudian dibuat tambak, dipidana. Dagang pentol, Pak, ojo jenengan enak-enakan boleh dagang pentol sampean. Ternyata tiba-tiba ada yang diperiksa dan ditangkap maling sapi, dan kemudian salah satu dagingnya masuk. Jenengan sebagai penadah secara hukum, bapak-bapak juga berpotensi akan dijadikan tersangka. Oleh karenanya, di dalam penegakan hukum tidak boleh hanya semata-mata berpatokan terhadap normatif hukum saja. Pengecer bensin. Ya, penegakan hukum itu harus memakai hati nurani. Oleh karenanya dalam teori hukum pidana itu harus ada yang namanya niat. Niat jahatnya ini sampai di mana? Nah, itulah bara api perjuangan ke depan mengawal hal-hal yang sedemikian rupa. Kami tidak sedang melawan penegakan hukum, tidak. Kami hanya mengawasi, mengawal
bahwa penegakan hukum memang benar-benar berjalan dengan benar dan berkeadilan. Betul? Kawan-kawan, di dalam barisan anti penindasan Indonesia, kawan-kawan semuanya itu hari ini yang tergabung dari pedagang asongan, pedagang keliling, ada nelayan, ada petani dan lain sebagainya, hari ini mengikatkan diri dalam sebuah wadah barisan rakyat anti penindasan. Artinya siapapun yang mengalami penindasan, tersingkirkan, dikriminalisasi, maka rumah besar kita bahwa barisan rakyat anti penindasan siap berada garda terdepan. Baik, kita fokus ke struktural bahwa barisan rakyat anti penindasan Indonesia Perjuangan bahwa diketuai oleh ketua umum yang kemudian nanti dibantu sekretaris bendahara. Ketua umum dibantu juga ketua harian. Ada ketua harian 1, ketua harian 2, ketua harian 3, ketua harian 4, 5, 6, 7, dan 8. Masing-masing ini adalah pembantu ketua umum. Dan kemudian garis komando itu langsung ke korwil sekecamatan ataupun desa sekabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya kawan-kawan, tadi kenapa kita harus mengisi absensi? Kawan-kawan juga difoto KTP-nya. Dalam tujuan apa? Agar nanti sekretaris merapikan data tersebut kemudian dimasukkan database. Semestinya hari ini kami juga mengundang notaris, karena kebetulan notaris yang kami tunjuk adalah senior kami di dalam pergerakan. Jadi di dalam bara api perjuangan ini Pak Nur, itu insya Allah nanti akan diisi orang-orang yang memang sudah teruji. Bukan hanya matang di dalam sebuah pergerakan, tapi hari ini beliau-beliau itu sudah mengisi jabatan-jabatan strategis di negara ini. Kita patut berbangga hati terhadap para api perjuangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kawan-kawan, struktural ini ditujukan untuk memudahkan kita berkomunikasi. Saya diminta tadi menjadi ketua. Tentu sementara saya akan memandu jalannya pembentukan kepengurusan, yang kemudian kepengurusan itu nanti pada akhirnya membantu kami untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan mengisi posisi-posisi yang sudah tertuang di dalam struktural. Jadi ketua umum tentu saya membutuhkan seorang sekretaris dan bendahara. Ketua dan sekretaris bendahara, karena ibaratkan ini adalah sebuah kapal besar yang akan berlayar di sebuah samudra, maka bukan hanya mumpuni dalam kacamata atau pandangan seorang ketua, tapi juga harus mengerti kesibukan, kemampuan, dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya nantinya akan merekomendasikan seorang sekretaris maupun bendahara. Tentu ini perlu persetujuan kawan-kawan semuanya. Yang kemudian nantinya ketua-ketua harian itu siapa yang akan ditunjuk, saya akan menawarkan kepada kawan-kawan semuanya. Apakah perlu ada pembahasan di sini? Kemudian kawan-kawan menyampaikan dengan inisiatif, saya bersedia mengisi kekosongan-kekosongan jabatan itu, ataukah diserahkan kepada kami pengurus? Kami juga akan tawarkan. Serahkan kepada pengurus. Diserahkan.
Ya. Jadi terkait dengan sekretaris dan bendahara, saya merekomendasikan ada Mas Khairul Hidayatul Rahman. Beliau insya Allah dalam pandangan saya sudah teruji. Beliau adalah ketua RW, ketua pembangunan masjid. Kita tahu bahwa kalau sudah menyangkut kaitan dengan pembangunan masjid, itu bukan hanya putar otak tapi putar hati. Ono benere wis biasa, tapi ono salai dipanglu. Sementara saya merekomendasikan beliau sebagai sekretaris. Kemudian beliau sekretaris 1 dan kemudian saya minta untuk sekretaris 2, kebetulan adalah staf di kantor saya, ada Mbak Susi. Mbak Susi beliau kebetulan masih ngomong anaknya, tapi saya meyakini beliau juga teruji. Jadi dalam pengalaman saya beliau 24 jam. Ketika kemudian ada sesuatu hal yang sekiranya urgent, yang menyangkut kaitan dengan nasib kawan-kawan, jam 12 malam asalkan beliau masih bangun, Mbak tolong buatkan surat, insya Allah segera dibuatkan. Kemudian Mbak Susinya di mana ya? Masih ngomong gitu. Ya, beliaunya ada di sebelah. Mbak Susi angkat tangan nggih. Masuk nggih. Nah. Kemudian untuk bendahara saya merekomendasikan Bapak Abdul Karim. Kenapa? Karena beliau seringkali bersama saya dan kadang-kadang saya pinjam uang ke beliau. Nah, Pak Karim ada kabar beliau ada keluarga yang masuk gitu. Kemudian wakil dari Pak Karim ada Mbak Aris. Mana Mbak Aris? Coba sini Mbak Aris. Mbak Aris di sini Mbak Aris. Ya, saya perkenalkan beliau Mbak Aris ini bukan hanya perhatian terhadap anggota. Kadang-kadang ketika belum ada kopi beliau mengingatkan, kopi ini pun enten Mas. Cocok ya? Nah, bukan hanya urusan soal memenuhi kebutuhan fisik saja, tanda kutip, kopi, umbi dan lain sebagainya, tapi juga kebutuhan hati. Ketika kemudian kawan-kawan itu sedang merasa sepi, beliau juga suaranya bagus. Misalkan mau nyanyi sholawatan, misalkan, sakit beliau. Oke, cocok kan? Nah, jadi ya terima kasih Mbak Aris, silakan duduk, nanti disampaikan Pak Karim ke Pak Karim, Mbak Susi terus berkoordinasi dengan Mas Sohir. Nah, dari ketua sekretaris bendahara ini tadilah yang kemudian akan menentukan arah. Kita akan meminta masukan-masukan dari pembina, tidak terlepas yaitu Pak Nur Zidni, tokoh-tokoh termasuk daripada penasihat hukum dan semuanya kawan-kawan nanti yang tergabung di dalam satu grup WA akan kami sampaikan secara bertahap. Nah, kemudian selain daripada itu yang sifatnya urgent yaitu berkenaan dengan bidang advokasi, bidang hukum dan advokasi. Kersane jenengan iki paham. Keranten kulo kali jenengan iki sedanten iki namine tokoh mesti menjadi tumpuan masyarakat untuk mengadu. Oleh karenanya Bapak Ibu jangan khawatir, ojo gumentan.
Ketika ada yang berkeluh kesah, sampaikan, siap. Ojo khawatir. Pokoknya ngerti, oke. Mlebu kamar, tilpuno, derek-derek iki kelembi. Nggih? Yang harus menjadi tokoh adalah kawan-kawan semuanya. Ketika kemudian Bapak Ibu mendapatkan suatu persoalan di lingkungan masing-masing, orang yang pertama yang akan kami dudukkan, yang kami tokohkan adalah jenengan standar. Kita ini sebagai backup saja. Oleh karenanya harapan kami para abdi perjuangan, semua anggota kita selain daripada menentukan sebuah barisan ini, salah satu program kerja kita semestinya adalah menata jaringan. Bagaimana sekiranya jenengan-jenengan ini mengisi kursi-kursi kekuasaan. Wonten Pak Jabrik. Mas, ning Kelantan ana masalah, Mas. Napa Pak Jabrik? Dalane iki ana wong loro tiba, Mas. Kita mengajukan jalan yang rusak tidak pernah ditanggapi. Bagaimana solusinya? Kita akan berebut. Kursi pimpinan akan berebut. Kita akan sampaikan ke pemerintah daerah. Apakah potensi dikabulkan? Potensi, karena kita bukanlah hanya berbicara seorang Nanang, tapi berbicara semua tokoh sekecamatan, sedesa, sekabupaten Banyuwangi. Betul? Ini saya mengandai-andai. Ketika kemudian yang disampaikan saudara Jabrik mengupayakan untuk jalan sudah 3 titik, kemudian mengupayakan kawan-kawannya pada saat masuk rumah sakit akhirnya diatensi, prioritaskan, ngurusi KTP Pak, terus belangkune telas sing desa melalui Pak Jabrik langsung jalan tol. Tanda kutip nggih, bukan kemudian kita membenarkan sebuah istilahnya sebuah kolusi atau meminta untuk prioritas, tidak. Tapi ini adalah bagian daripada sebuah perjuangan politik. Ketika kemudian itu dilakukan, kira-kira misalnya Pak Jabrik mencalonkan kepala desa, kira-kira pun enten modal namun boten secara moral Pak. Nah, itulah yang kami harapkan. Satu, kalau memang kawan-kawan ada yang berminat masuk mengisi kursi kekuasaan, ada hal lain, Dek Nana, Pak Ketua, kula niki boten seneng teng pemerintahan. Kula niki cuman kepengin kira-kira usaha niku longgo teng griya, tapi nggih asal pemasukan terus pundi. Dadi pengepul pasir. Masuk? Dadi pengepul pasir, Pak. Siapa yang menyambungkan? Kami para pimpinan. meningkatkan Kualitas. Perkara Pak Jabrik niku, iki Joko Loro ning kula niki dodolan sayur, Pak. Monggo. Nah, ada bagian-bagian itulah yang harus kita pikirkan semua. Oleh karenanya, untuk meraih cita-cita semuanya itu harus semua berserikat membentuk sebuah kekuatan yang tergabung dalam bara api perjuangan. Sepakat? Ya. Gambaran tersebut insya Allah kami dan kita semua akan kita aplikasikan. Oleh karenanya nanti kawan-kawan semuanya dari yang terdaftar di dalam absensi itu nanti melalui sekretaris nanti akan dimasukkan database yang kemudian dimasukkan di dalam grup bara api perjuangan. Satu lagi, untuk membentuk, menyampaikan sebuah kekuatan
kita tidak hanya berkumpul gini saja. Mau tidak mau, di era digitalisasi ini, semua jenengan-jenengan ini gak ada bocah generasi Z, itu diminta untuk menggaungkan setiap arah pergerakan atau kebijakan Barat Perjuangan. Tadi sudah dilakukan kawan-kawan sebagian yang live. Ada juga beberapa yang pakai kamera yang profesional. Tadi saya tanya, Pak Nur, niku sinten iki? Ojo-ojo wartawan toko Jakarta. Oh, ternyata ada bagian dari kita. Saya semangat, saya senang bahwa itu harus dihidupkan. Karena hari ini semua itu tidak terlepaskan oleh pemberitaan. Bergerak itu tidak harus ribuan massa untuk menumbangkan kekuasaan yang dolim. Kadangkala satu orang saja yang melakukan pergerakan dengan langkah-langkah strategis juga akan menumbangkan. Sebagai contoh, saya pernah melakukan pada saat itu, bisa dibuka di YouTube. Saya pernah melakukan pada saat itu, ketik di YouTube, pengacara hamburkan uang. Ini kami lakukan. Kenapa? Karena kami memandang bahwa ini sudah tidak sehat. Kami sebagai penasihat hukum, sebagai salah satu pilar satu bangsa, sebagai aparat penegak hukum, pada akhirnya, itu. Sebentar, ambil yang tribun biar jelas. Nah, bukan ini Kompas TV. Nah, ini yang atas gaji. Ini ya. Nah, saya bergerak. Sebentar, ada nggak perjalanan saya? Nah, jadi kami bergerak pada saat itu seorang diri, Pak. Dalam pandangan kami, bukan yang coba cari lagi, Mas. Kalau sampai tingali, kalian sampai tingali. Cari yang lain. Yang tribun ya. Jadi pemimpin Tiko Kalibulon ini buatan yang abial-abial, bukan kenyataan gitu. Sebentar. Oke. Coba ini apa ya? Ini. Coba bawa. Pengacara mengambilkan uang 40 juta di depan kantor polisi Kota Banyuwangi. Seorang pengacara di Banyuwangi. Oh enggak, ini cuplikan aja nih. Polsek Kota Banyuwangi. Nah ini. Video aksi pengacara itu viral. Video berdurasi 2 menit 50 detik itu memperlihatkan sang pengacara masuk ke halaman Polsek Kota Banyuwangi. Si pengacara berjalan. Coba percepat pada saat ada suara ini. Polsek Kota Banyuwangi. Kanit Reskrim kedua. Saya ingin ketemu Kanit Reskrim. Oh bukan ini Mas. Cari yang lain Mas. Di dalam video. Cari yang lain. Di dalam Mapolsek, si pengacara kemudian berbicara dengan nada keras bahwa ia tidak terima kliennya oleh polisi diarahkan Salah. intervensi untuk tidak menggunakan advokat pengacara. Atas. Tribun ya kayaknya. Mungkin Mas. Yang cuplikan kecil-kecil ini. Bukan. Ini yang atas tadi LCD. Enggak. Yang cuplikan itu aja. Yang bukan. Bawa. Nah, terus. Itu Kompas yang atas satu Kompas. Ya, yang mana, Bung? Kompas satu ini Kompas. Yang mana, Bung? Ini. Sulsel satu ini, coba. Bawa, Mas. Enggak bawanya itu. Yang ini. Ya, coba. Pak Nanang Lawyer, selaku Ketua Petaka. Kanit Reskrim
Saya tidak terima selaku advokat. Kita menurut undang-undang advokat adalah apapun kalau punya sama dan sebanding dengan mereka semua. Betul. Saya tidak terima betul. Saya kami sampaikan. Apa kurang? Buat. Apa itu, Bang? Apa kurang? Apa itu, Bang? Saya terus terang mendapatkannya kuasa hukum 40 juta rupiah. Ini silakan ambil semua. Ya, jadi kawan-kawan, ternyata banyak cara untuk menegur penguasa-penguasa yang zalim. Jadi jenengan pun khawatir, Pak. Walaupun jenengan hanya membawa rombong, pentol, atau tahu bulat dan lain sebagainya, kalau dikemas demikian rupa, ada penasihat hukum yang memberikan pandangan celah-celah hukumnya, ada konseptor yang melakukan pergerakan, di situ ada bidang aksi mobilisasi massa. Satu orang bisa menggetarkan Indonesia. Kita tahu bahwa hari ini mau tidak mau dengan cara-cara seperti itulah yang kemudian bisa didengar. Betul? Ketika kita menyampaikan dengan cara-cara yang sudah dipandu oleh penasihat hukum, ada ketua harian aksi dan mobilisasi massa, kemudian dirembukan semua jajaran, kita bergerak. Saya yakin pusat akan mendengar. Dan percayalah, permainan atau lobby-lobby itu sifatnya di bawah meja. Makanya ngapunten, tiang-tiang itu kayak lobby-lobby. Misalnya tiang alit laporan mergo dipendungi, boten diproses-proses. Enten apa boten ngeten? Niku kapan ketemu moro-moro kali sing dilapor niki ngopi bareng, niku kaya malih. Ngopi bareng niku no. Kaya malih. Enten apa boten aparat konten? Oleh karenanya para api perjuangan akan berada garda terdepan. Melalui jenengan-jenengan sedanten, para api bukannya hanya seorang Nana, bukan seorang Eko, bukan hanya Pak Nur saja, bukan Mas Wairu saja, tapi semua dari tokoh-tokoh masyarakat se-Banyuwangi mengikatkan diri dalam satu barisan rakyat anti penindasan perjuangan, akan siap berada di garda terdepan. Allah Akbar. Nah, demikianlah kawan-kawan terkait dengan tim penasihat hukum atau ketua harian bidang hukum dan advokasi. Di sini ada beberapa pengacara. Ada Mas Rozaki Muhtar dengan barisannya para pengacara. Ada Pak Edi Susanto yang juga sebagai ketua Serikat Buruh Banyuwangi. Nanti terkait dengan bidang advokasi akan saya serahkan ke beliau. Beliau mohon dipersilakan berdiri. Berdiri. Jadi Yang mengaktifkan diri untuk bara api. Mohon maaf, ada juga Mas Abdul Ghafur. Mohon berdiri. Nah, nanti kawan-kawan, barangkali saya tidak mengetahui ada kawan-kawan di antara kita yang juga sebagai advokat nanti akan jadi satu dengan gerbongnya beliau. Oke? Nah, kenapa ini sifatnya penting? Monggo silakan duduk kembali. Kenapa ini sifatnya penting, Bapak Ibu sekalian? Karena urusan persoalan hukum itu tidak mengenal waktu. Bahkan cenderung tiang niku dipendhet niku pada saat jam-jam tidur.
Oleh karenanya panjenengan sedanten mangke boten keberatan masuk di dalam satu grup nggih. Jadi ketika kemudian ternyata pada saat ada salah satu anggota itu mendapatkan sebuah kriminalisasi, sampaikan ke guru. Nopo Pak, Bu? Mungkin Nanang sedang tidur, boten ngentos. Mas Rojak masih bangun. Mas Rojak tilem, kula tilem, mungkin ada Pak Eko atau Pak Nur. Malam-malam datang ketok-ketok. Nah, itulah fungsi kita untuk mengikatkan diri. Jadi kapan tangannya sakit, yes danten sakit. Betul. Nah, itulah bagian-bagian yang menurut saya, pandangan saya penting. Ketua umum, sekretaris, kemudian ketua harian. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu, di situ disebutkan ketua harian. Saya menyampaikan bahwa yang dimaksud ketua harian adalah pada dasarnya mereka adalah ketua. Ketua umum itu sifatnya koordinatif, yang akan mengurusi pada tupoksi masing-masing adalah ketua di bidang masing-masing. Jadi ketika kemudian ada satu persoalan hukum, maka yang mengurusi adalah bidang hukum dan advokasi. Nanti kemudian bidang hukum itulah yang kemudian berkoordinasi dengan jajaran yang kemudian mungkin menyampaikan ke ketua untuk menentukan arah kebijakan. Begitupun juga ketua-ketua yang lain. Nah, hal yang sudah termuat di dalam bidang-bidang tersebut, tentu saya akan meminta masukan atau arahan sesepuh-sesepuh. Nah, di situ disebutkan ada bidang ekonomi kerakyatan. Kemudian ada bidang keorganisasian dan kaderisasi. Itu bertugas untuk membangun SDM secara internal terkait dengan kaderisasi, merekrut orang-orang di wilayah sekitar dan lain sebagainya, itu di bawah kendali bidang organisasi. Bidang ekonomi kerakyatan ini menyangkut kaitan bagaimana kemudian anggota kita semuanya itu yang tersebar semua di Banyuwangi itu bisa tertata secara ekonomi. Mungkin tidak hari ini, tapi cita-cita itu harus kita tancapkan sehingga di antara barisan kita ini tidak ada yang kekurangan secara ekonomi. Setuju ya? Kemudian bidang aksi mobilisasi massa ini juga diperlukan. Ketika kemudian langkah-langkah argumentasi sudah disampaikan, secara prosedural sudah disampaikan, namun masih dibungkam, masih dikendalikan oleh mereka oknum-oknum tersebut, tiada lain sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, kita konfrontasi, kita lawan, semangat ya? Maka itu sudah masuk dalam bagian bidang aksi mobilisasi massa. Kemudian bidang sosial informasi. Nah, kawan-kawan semuanya, nanti kami akan mengirimkan sebuah list di dalam grup siapa-siapa saja yang mempunyai kompetensi. Kita tahu tadi ada beberapa kawan-kawan kita juga yang bergerak di bidang media sosial. Ada Grafindo, ada media-media sosial yang lain. Secara independensi sebagai perusahaan pers, mereka tetap independen, tidak berpihak kepada siapapun. Tapi secara pribadi mungkin mereka bisa mengikatkan diri sebagai bagian daripada perlindungan diri masing-masing ketika mendapatkan sebuah kriminalisasi. Kemudian bidang kajian kebijakan publik. Banyak yang beredar misalkan kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan. Tempo hari misalkan ada toko yang begini ditutup, dibatasi jam sekian.
ada yang 24 dan lain sebagainya. Ada kebijakan publik kapan dodolan ning Blambangan ning oleh. Betul. Padahal itu kan cuman ibaratnya ono tontonan kan musuh arep seminggu, Pak. Nggih. Kadang-kadang diusir-usir misalnya kalau Betul. nah, kebijakan-kebijakan itu perlu dianalisis. Tentu kebijakan-kebijakan yang data-data yang perlu kita analisis itu bisa melalui bidang-bidang terkait menggali informasi, bisa jadi itu juga berasal dari anggota semuanya. Karena kebijakan-kebijakan itu mulai tingkat desa sampai ke pemerintah daerah, tentu Dewan Pimpinan ini tidak tahu. Saya sampaikan kenapa Dewan Pimpinan, karena pada hakikatnya ketua-ketua harian ini adalah pimpinan kita semua. Ketua umum sifatnya koordinatif untuk mengambil sebuah kebijakan, tapi masing-masing punya tupoksi masing-masing, yaitu ketua-ketua harian. Jadi kalau jenengan jadi paham, saya memberikan pandangan itu paham, nanti siapa-siapa yang kita tunjuk, kita rembukan dan kita sepakati bersama, ya. Kemudian ada bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ini mungkin menyangkut kaitannya dengan ada pabrik limbah dibuang di laut. Ada apa namanya sebuah perusahaan akhirnya nelayan kudune, misalnya contoh tingbum nih kok. Kapan siang kan THR niku kan, kapan lebaran niku kan sampai seminggu mungkin mlebu metut yang mriki THR. Sering dialihkan. Nah, 1 juta. Nah, saat niki bukan hanya bayar, warga sekitar itu nelayan-nelayan yang biasanya di situ tuh nemu parkir niku jukung niku boten saged, Pak. Nah, oleh karenanya berkenaan dengan bidang lingkungan hidup itu mungkin semestinya ada. Ini sifatnya rekomendasi. Kemudian bidang perempuan dan perlindungan anak. Napa Pak kok bidang perempuan dan perlindungan anak kok dikhususkan? Ini bukan membeda-bedakan. Tapi pada faktanya anak-anak dan perempuan itu riskan, rawan sekali menjadi korban kriminalisasi atau korban kejahatan. Nah, harapan saya nanti ada yang membina. Oleh karenanya, kawan-kawan semuanya yang hadir hari ini adalah koordinator-koordinator desa se-Kebanten Banyuwangi, nanti juga harus melirik kader-kader di sekitar. Nah, jadi siapa yang perlu direkrut, semakin banyak SDM yang kita rekrut, semakin kuat para api perjuangan. Semangat, ya? Nah, pada akhirnya nanti ketika semuanya sudah terbentuk, harapannya nanti kita akan launching. Sekalian launching itu dikabarkan semua pejabat-pejabat di Banyuwangi. Semangat, ya? Nanti di dalam agenda program kita, kerja kita, kami Dewan Pimpinan akan bersilaturahim kepada Launching itu nopo, Pak? Derek-derek itu buat paham. Nopo launching niku? Nah, ketika kemudian hari ini kita sepakat membentuk yang namanya para api perjuangan, ada secara bahasa intelektualnya, ada secara de facto dan ada secara de jure. De jure itu namanya secara hukum. Secara hukum itu Pak Nur, nanti kita akan buatkan badan hukum. Makanya tadi sebenarnya Ibu Notaris sebenarnya berkenan hadir, namun beliaunya ada agenda di Bali. Dan alhamdulillah karena gotong royong kita semuanya, badan hukum itu disupport oleh beliau. Syukur niki keranten jenengan-jenengan niki semangat.
disupport oleh beliau tanpa adanya biaya. Kemudian secara fakta, secara kenyataan itu juga harus diproklamirkan, kudu dipamerno, harus dikabarkan. Maka yang dimasuk launching itu adalah acara seremonial mengabarkan kepada seluruh pejabat di Banyuwangi bahwa ada barisan para api perjuangan yang terdiri dari semua unsur desa, semua unsur kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi. Kemudian kita persilakan pejabat-pejabat itu memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Percayalah kawan-kawan semuanya, ketika barisan rakyat anti penindasan ini bersatu, bukan hanya soal kepentingan kawan-kawan secara pribadi untuk meraih cita-cita ekonomi kerakyatan saja, tapi bisa menentukan arah nasib bagaimana pemimpin di Banyuwangi di masa mendatang. Kita akan menjadi patokan, kita akan menjadi salah satu serapan masukan yang didatangi oleh calon-calon pemimpin itu di masa mendatang. Karena jelas sekali kita berasal dari unsur desa-desa sekecamatan Banyuwangi, se-Kabupaten Banyuwangi, dan kecamatan-kecamatan se-Banyuwangi. Betul? Saya sampaikan, apakah betul jenengan-jenengan ini adalah koordinator atau perwakilan masing-masing desa se-Banyuwangi? Apakah betul jenengan adalah sebagian adalah koordinator setiap kecamatan di se-Kabupaten Banyuwangi? Kita akan sampaikan pada saat acara seremonial nanti. Oleh karenanya, tugas Dewan Pimpinan berat tanpa dibantu oleh kawan-kawan semuanya. Percayalah, ketika kemudian unsur pimpinan pemerintah daerah Banyuwangi, unsur pimpinan aparat penegak hukum di Banyuwangi dengan hubungan baik, kita mempererat tali silaturahim kepada beliau-beliaunya sebagai pimpinan, hampir bisa dipastikan semua persoalan di tingkat desa, semua persoalan di tingkat dusun, di kelurahan, di kecamatan, semuanya akan terselesaikan. Betul? Nah, oleh karenanya kawan-kawan semuanya, mari benar-benar kita menata hati. Kita bergerak bukan karena uang, bukan karena kepentingan pribadi saja. Dan saya meyakini dan saya menyatakan, saya memastikan bahwa kehadiran kawan-kawan semua di sini tanpa adanya embel-embel berupa uang. Soal kemudian ada makan nasi, air putih, bahkan kopi tadi membuat sendiri, itu adalah bagian daripada adat ketimuran yang memang Dewan Pimpinan harus memikirkan hal-hal yang demikian. Namun tergeraknya kawan-kawan sampai detik ini di Wisma Perjuangan ini bukan dalam rangka kepentingan hal yang demikian, tapi karena kesadaran diri bahwa kita merasa butuh dan mengikatkan diri kepada barisan rakyat anti penindasan atau bara api perjuangan untuk saling mengikatkan dan membentuk sebuah kekuatan besar agar tujuan kita mengawal sebuah kebenaran dan berkeadilan. Dan pada akhirnya, sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan kita Pak Eko Jono, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar tercapai, khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Penyajian dan lain-lain, saya mohon yang sebesar-besarnya supaya lebih berkah lagi. Mari kita tutup forum ini dengan doa
dalam hari ini doa akan dipimpin oleh Bapak Edi Susanto SH. Kepada Bapak Edi Susanto SH dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman kita semua sudah hadir di sini dengan semangat para hati barisan terhadap anti penindasan Indonesia. Semoga di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita dan tercapai cita-cita kita dan harapan kita yang sangat luhur ini. Al-Fatihah. Ya Allah, Ya Razak, Ya Allah yang Maha memberi rezeki. Untuk para pedagang, baliskanlah daganganmu, baliskan dagangan mereka secara halal. Murahkanlah hati para pembeli, dan jauhkanlah mereka dari kerugian serta keburukan. Ya Allah, untuk para petani, suburkanlah tanah garapan mereka, turunkanlah hujan yang membawa berkah, lindungilah tanaman dari hama dan bencana, serta berkahkanlah harga jual yang adil atas jeripayahnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk para buruh, mudahkanlah urusan pekerjaan mereka, bukakanlah pintu ketetapan rezeki yang layak, dan lembutkanlah hati para pemberi kerja akan memberi hak-hak mereka tanpa ditunda. Untuk para sopir, ya Allah, untuk para sopir, lapangkanlah jalan yang mereka tempuh, jagalah keselamatan fisik dan kendaraan mereka, serta pulangkanlah mereka ke rumah bertemu keluarga dalam keadaan selamat dan membawa rezeki yang cukup. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaratil maut wa najata minan nar wal afadil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.